sekalian. Jadi banyak ulama-ulama belajar agama tapi tidak berani menyampaikan kebenaran. Contoh, mohon maaf nih Pak, di Indonesia nih banyak pesantren, banyak hafiz Quran, banyak ulama, banyak kiai. Kenapa nggak diterapkan syariat Islam di Indonesia ini? Kenapa? Siapa ulama yang berani menyampaikan kepada para penguasa yang zalim, hei para penguasa, terapkan syariat Islam. Syariat Islam itu bukan hanya ngurus tentang nikah saja, tentang sholat, puasa, zakat saja. Syariat Islam juga menghukumi orang-orang yang mencuri, koruptor, potong tangannya, berzina, dirajam. Tajam. Ini enggak, gimana mau koruptor dirajam, dipotong tangannya? Yang menangkapnya sama koruptornya, Wow. yang menyidangnya sama koruptornya, Betul, Pak kong Ustaz. kalingkong semuanya. Gimana memberantas narkoba, memberantas pelacuran? Backingnya orang yang berseragam itu, yang berpangkat itu backing narkoba tuh Pak. Iya. Betul nggak? Betul, Pak Ustaz. Gimana mau narkoba mau kita basmi? Indonesia apa? Lihat, perhatikan baik-baik. Saya garis bawahi. Yang di sini nomor 1 ada kata atiunya. Taatlah pada Allah. Yang di sini ada kata atiunya juga. Yang di sini ada nggak? Perhatikan cara menafsirkannya. Perhatikan. Taat artinya ketaatan mutlak. Ketaatan mutlak. Jadi jangan tanya. Kalau Allah sudah perintahkan, jangan tanya lagi. Kalau Rasul sudah mintakan, jangan protes lagi. Lakukan saja. Apa yang kita pandang buruk boleh jadi ada kebaikan di situ. Jelas sampai sini? Nah, karena itu digunakan kata atiu. Tapi kenapa ketika pada ulil amri cuma ditambah waw? Faatnya tidak ada. Ini artinya ketaatan dengan syarat bila, sekali lagi, bila ulil amri ini menetapkan satu keputusan, yang keputusan itu sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan Sunnah Allah dan Rasulnya. Diikat dengan kata taat ini. Jadi bila ketetapan ulil amri tidak sesuai dengan ati Allah wa ati Rasul, Allah dalam Qurannya, Rasul dalam sunnahnya, maka tidak boleh kita menaatinya. Dan keliru kalau nah, apa gua nggak mau deket pintu penguasa? Aneh bacain hadisnya. Barang siapa yang mendatangi pintu penguasa, ya menjilatlah gitu ya, makanya pasti jatuh pada fitnah. Jikapun dia tidak menjilat, ya, maka ia memberi nasihat dan menyuruh kepada yang ma'ruf dan melarang kepada yang mungkar adalah termasuk jihad yang utama. Tetapi yang penting kita sadari adalah sebaik-baik ulama itu ulama yang menjauhi pintu penguasa, ya, dan seburuk-buruk ulama yang mendekat pintu penguasa. Sampai-sampai Ka'ab bin Malik bilang apa? Lalat yang mengerubungi bangkai di matanya beliau itu lebih bagus daripada ulama yang mengerubungi penguasa. Hina, tahu nggak? Hina. Itulah sebabnya saya akan tetap oposisi siapapun presidennya. Mau Pak Jokowi, mau Pak Prabowo, saya sampaikan di mana-mana bahwa saya akan tetap oposisi. Mengenai ketetapan ini, terus jadi dimusuhin gitu, nggak apa-apa. Ulama dahulu juga semua dimusuhin.